Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak Frans. Ya, selamat pagi. Iya, salam. Ibu Christine, selamat pagi. Baik, ini lagi di tempat tugas ya pagi ini Pak? Ya, betul. Baik. Benar Ibu Christine. Oke, ini terkait ada di dengan tempat. baik Bapak, ini terkait dengan ribuan guru honorer di ND ini tidak masuk database non PNS. Ini boleh Bapak informasikan, ini sebenarnya jumlah guru honorer yang ada di kabupaten ini berapa banyak nih Bapak? Baik, terima kasih Ibu Christine, pendengar RRI yang kami cintai. Selamat pagi semua. Untuk jumlah guru ya, Iya, benar Bapak. jumlah guru honorer yang ada di Kabupaten ND, dapat saya sampaikan bahwa sejalan dengan Surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8185 tanggal 31 Mei 2022 perihal status ketegangan lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka diperoleh data tenaga non ASN guru sebanyak 2.742. 2.742. Oke. Baik, 2.742 ya. Oke, Ya. ini yang secara umum ya yang ada di Kabupaten ND ya Pak ya. Ya, betul. Nah, dari Ya. jumlah tersebut ini ribuan guru honorer di ND ini gagal untuk mengikuti tes P3K. Ini sebenarnya apa nih Pak alasannya? Ibu Christine kurang jelas. Oke, ini apa yang menjadi alasan ya dari banyaknya 2.742 guru honorer ini yang gagal ya untuk mengikuti tes P3K ini Pak? Baik, saya ingin klarifikasi bahwa sangat tidak benar informasi yang dia di masyarakat. Kalau ribuan guru honorer di ND ini gagal untuk mengikuti tes P3K. Karena seleksi P3K itu terbuka untuk umum. Baik. Dan tentunya harus memenuhi syarat-syarat sesuai juknis seleksi P3K. Pengalaman tahun 2021 bahwa seleksi P3K terdiri dari seleksi P3K guru dan seleksi P3K non-guru. Untuk seleksi P3K guru menggunakan data Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga semua tenaga non-ASN yang sudah masuk dalam data Dapodik bisa mengikuti seleksi P3K guru, tentunya harus lulus ya. Ya. Jadi tentunya harus lulus. Minimal masuk passing grade. Di tahun 2022 ini akan dilakukan pengangkatan terhadap tenaga non-ASN guru yang masuk passing grade dengan kategori P1 dan akan dilakukan observasi bagi yang masuk kategori P2 dan P3. Dan apabila yang tidak lolos hasil observasi, maka diberikan kesempatan untuk ikut seleksi P3K tahun 2023. Untuk tahun ini juga akan dilakukan seleksi P3K dengan formasi 1.797 orang yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 1.401, tenaga teknis sebanyak 169, dan tenaga kesehatan sebanyak 227. Sekarang ini kami lagi menunggu pedoman dari Kementerian PAN-RB terkait dengan seleksi P3K guru dan P3K non-guru.
Jadi setiap ada seleksi kalau operasi penegara ini biasanya Kementerian PAN-RB itu mengeluarkan panduan seleksi dalam bentuk peraturan Men-PAN-RB dan juga keputusan Men-PAN-RB terkait juga di seleksi PTK. Itu gambarnya Ibu Christine. Baik, ini tadi Anda sebutkan bahwa guru ya ini 1.401. Nah, jumlah guru honorer yang diverifikasi ini berapa? Yang lolos verifikasi sesuai syarat Kemenpan-RB nih Pak Francisco. Kemarin kalau terkait dengan guru honorer yang diverifikasi, terkait sertifikasi dokumen tenaga non SN ini sesuai surat edaran Men-PAN-RB untuk diketahui bahwa ya, Bapak. Data jumlah dokumen yang sudah divalidasi dan diverifikasi sebanyak 730 dokumen. 730 dokumen yang sudah bekas yang sudah diinput 375. Oke, 375 ya. Ini yang guru honorer yang lolos verifikasi ya, sesuai syarat. Ya, yang lolos verifikasi itu 375. 375 dari 730 seperti itu ya. Dari 730. Oke. Nah, ini 730. Oke, ini yang belum terakomodir, yang belum lolos ini sebenarnya kenapa nih, Pak? Yang belum lolos ya? Ya, yang belum lolos ini kenapa alasannya? Yang belum lolos ini jadi pendaftar ini kan sudah berakhir per 30 September pukul 12.00. Itu sudah tutup secara nasional. Baik. Bagaimana yang belum terdata, terverifikasi, tervalidasi, bahkan masuk dalam aplikasi BKN ini, pemerintah Kabupaten ND bahkan seluruh kabupaten kota Indonesia ini sudah mengajukan permohonan perpanjangan pendataan ke pemerintah pusat untuk bisa diberi kesempatan bagi kabupaten kota seluruh Indonesia ini untuk melakukan pendataan kembali, karena kita lihat kondisi kita di ND ini ada banyak saudara kita yang belum sempat terakomodir atau terdata terverifikasi di dalam kurun waktu 1 bulan yang ditutup pada tanggal 30 September itu pukul 12.00 itu. Sehingga harapan kita, pemerintah melalui Pak Bupati sudah menyurati untuk mohon perpanjangan, kita menunggu sehingga dinamika yang ada ini kita bisa akomodir yang belum masuk di data BKN, aplikasi BKN ini. Ibu Christine. Oke, baik. Jadi Anda melakukan ya upaya ya untuk bisa melakukan validasi, mengajukan surat ya seperti itu ya, Pak Francisco. Dan untuk menyikapi masalah ini ya, menyurati Kementerian PAN-RB perihal permohonan perpanjangan masa verifikasi dan juga validasi data tenaga honorer di Kabupaten ND ya, seperti itu. Nah, isi dari surat ini apa nih, perpanjangan masa validasi nih? Apa nih alasan yang sudah Anda tuangkan dalam surat nih Pak Francisco? Di dalam surat ini yang kita tuangkan bahwa kita mohon yang pertama tentu waktu. Kita mohon waktu yang cukup. Kita minta sebulan untuk pendaftaran lagi. Yang berikut ada persoalan dinamika yang ada di daerah ini, khusus Kabupaten ND ini, terkait dengan persyaratan pendaftaran tenaga ASN ini. Jadi ada tenaga non ASN yang sudah bekerja belasan tahun, 10 tahun, bahkan sudah lama, dengan usia yang sudah 40-an, 50-an, hanya karena
syarat lain yang dia tidak penuh seperti sumber pendanaan, sehingga dia jadi tidak masuk. Ada yang bekerja mungkin berdasarkan anggaran tapi penuhi syarat jadi masuk. Ini kita perjuangkan ke pusat supaya melalui surat itu perpanjangan sekaligus ada perubahan kebijakan terkait dengan instrumen yang ada sehingga bisa menjawab termasuk guru-guru komite yang tidak masuk dalam pendataan, sehingga termasuk tenaga-tenaga sukarela yang ada di 23 puskesmas itu cukup banyak, yang dia ada di SK sukarela tetapi tidak dianggarkan. Ini juga kita perjuangkan, kita komunikasi terus melalui surat dan koordinasi supaya pemerintah pusat dengan provinsi juga kita sinergi sehingga ada perubahan kebijakan terkait dengan persyaratan pendataan tenaga non ASN ini. Karena rasanya tidak adil di negeri ini. Ada yang sudah bekerja bertahun, habis tidak masuk karena syarat-syarat itu, yang baru ke 1 tahun masuk memenuhi syarat. Jadi ini yang kita harapkan melalui pemerintah, melalui Pak Bupati Ende ini sudah berupaya keras, bahkan seluruh kabupaten kota Indonesia kita sudah kompak sepakat untuk menyampaikan poin-poin hal yang sama. Begitu itu, Christine. Oke, ini juga terkait dengan limit waktu pendataan seperti itu juga ya Pak Francisco ya. Mungkin terlalu singkat atau seperti apa ya, begitu ya Pak ya? Iya, kalau waktu yang ada ini Ibu, yang diberi pendata selama 1 bulan ini sampai tanggal 30 September itu saya melihat kalau kita di ini kondisi ini kalau di OPD tidak terlalu masalah karena pegawai konternya ada di instansi itu. Tetapi kayak dinas PDMK yang saudara kita itu mengajar honor di daerah terpencil, terdalam, di desa di sana, tentu itu juga faktor-faktor penghambat dengan sumber daya segala macam, persyaratan yang cukup memadai, dia harus pulang pergi dan kalau harus perbaikan dia harus pulang lagi ke kampung sana. Jadi memang itu latar belakang yang kita sampaikan ke pusat itu dengan waktu 1 bulan itu kurang efektif untuk kita rampungkan. Karena data persyaratan itu juga cukup rumit ya, cukup rumit sehingga kita berkoordinasi dengan dinas badan ini sehingga sambil menunggu permohonan perpanjangan ini saya terus dinas-dinas yang besar yang punya pegawai tenaga kontak itu banyak gitu supaya tetap lembur, tetap bekerja, tetap memverifikasi di tingkat OPD sehingga manakala kebijakan atau permohonan perpanjangan itu dikabulkan, kita sudah pada siap untuk entry, untuk verifikasi dan validasi dan bisa proses ke BKSDM untuk melalui aplikasi BKN ini. Itu yang kami harapkan kita koordinasi dengan dinas badan, khusus dinas-dinas besar KWP dan K. Begitu itu, Christine. Jadi ini BKPSDM ini melakukan validasi berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD ya, seperti itu ya Pak Francisco? Ya, jadi di tingkat OPD juga verifikasi validasi. Habis masukkan ke BKSDM, ini prosesnya. Di BKSDM itu saya punya tim, 13 tim yang menangani verifikasi dan validasi. Itu terakhir cek lagi dengan ketat untuk proses ke dalam aplikasi BKN ini. Jadi aplikasi BKN ini sangat canggih ya. Dia ketat sekali, tidak bisa ada potensi untuk kita ini. Jadi dia juga membantu kita. Karena pendataan ini mengapa verifikasinya berlapis-lapis? Karena memang Ibu Christine ini tanggung jawab mutlak terkait dengan pendataan ini menjadi tanggung jawab Bupati selaku PPK dan pimpinan OPD yang mengajukan itu. Sehingga segala proses hukum dan pengadilan terkait pendataan ini menjadi tanggung jawab PPK dan pimpinan OPD. Ini yang kita ketahui.
Baik. Maka sistem ini cukup canggih, bukan cukup, lebih sangat canggih, tidak memberi ruang apapun. Jadi semua persyaratan itu harus utuh. Kurang satu dia tidak masuk. Oke. Jadi kita tambah lagi hambatan-hambatan itu ibu. Itu proses pengikutan di BKSDM. Walaupun jam operasional aplikasi BKN ini kan dari jam 6 sampai jam 8. Kadang jam siang itu diolah sampai 3 jam. Dia tidak operasi 1 kali 4 jam. Sehingga kita membentuk tim yang besar, 13 tim itu. Sehingga dengan duration waktu yang ada kita upayakan untuk menyelesaikan. Jadi BKSDM siap untuk menyelesaikan memverifikasi dan validasi untuk proses aplikasi BKN itu dengan kekuatan penuh. Kita bakal menunggu, bakal dijemput bola juga. Ini kirim tim untuk ke dinas badan untuk bantu. Dan progresnya kita di 30 September itu hasil kerja-kerja pemerintah itu 1363 itu yang terinput dalam aplikasi BKN. Baik, ini juga menjadi pertimbangan ya, juga diajukan dalam surat ke Kemenpan RB ini juga terkait dengan aplikasi server begitu ya, juga mungkin juga mengalami gangguan seperti itu ya Pak Francisco ya? Ya betul, kita sampaikan juga itu hal-hal teknis itu. Baik. Oke, apa yang menjadi himbauan Anda nih Pak Francisco untuk para guru yang belum terakomodir ini seperti apa? Baik, terima kasih. Himbauan para pendengar RI di seluruh para pendengar RI dan seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang kami banggakan. Terkait dengan pendataan ini kita menghimbau yang pertama bahwa pendataan terhadap tenaga ASN di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga ASN menjadi ASN. Jadi tujuan pendataan ini tenaga ASN ini bukan untuk mengangkat tenaga ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkup instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai data dasar tenaga non-ASN. Yang kedua, menindaklanjuti surat Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reforma Birokrasi Republik Indonesia nomor 1917 tanggal 29 September 2022 perihal tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkup instansi pemerintah. Maka pada hari ini pemerintah Kabupaten Ende akan mengumumkan secara resmi hasil pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ende. Yang berikut, apabila data hasil pendataan tenaga non-ASN sudah diumumkan selama 5 hari, maka akan dilakukan perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat yang dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17 melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Yang terakhir mungkin kita semua tenaga non-ASN, baik guru, tenaga teknis dan tenaga kesehatan mempunyai peluang untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Tentunya harus memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi sesuai dengan regulasi yang akan dikeluarkan terkait pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022. Tentu kita sama-sama menunggu regulasi terkait seleksi P3K tahun 2022.
Begitu Ibu Christine. Baik, terima kasih Pak Francisco. Semoga ini mendapat respon positif ya dari Kemenpan RB terkait dengan surat yang sudah ditujukan ya untuk bisa terakomodir semuanya ya. Kita berharap demikian ya Pak Francisco. Iya. Baik, terima Ya. kasih. Selamat Terima pagi. kasih. Selamat kembali Ibu beraktivitas. Christine, terima kasih banyak. Salam sehat, salam Pancasila. Baik, salam Pancasila. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Kepala BKPSDM Kabupaten Ende Bapak Francisco Versailes ya, terkait dengan ribuan guru honorer di Ende ini tidak masuk database non-PNS, dan ini menjadi kerja keras ya dari Pemkab Ende untuk tetap perjuangkan tenaga honor yang belum terverifikasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini dari pihak BKPSDM ini sudah membuat ya surat ke pusat minta perpanjangan masa validasi dengan alasan pengumpulan dokumen oleh tenaga non-ASN ini tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta serta perbedaan data NIK sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan. Kemudian server aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN yang sering terjadi gangguan pada waktu-waktu tertentu dan juga pembatasan waktu input pada aplikasi yakni dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan juga limit waktu pendataan terlalu singkat pendengar. Ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Ende. Jangan kemana-mana pendengar, selepas ini kami juga akan kembali menghadirkan topik wawancara kita yang kedua terkait dengan pelayanan perpustakaan keliling di Kabupaten Ende siap menjangkau sejumlah sekolah. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1